Assalamualaikum Pak Faisal. Sehat Pak Faisal? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Oke, selamat pagi ya Pak Faisal ya. Pagi. Maaf nih ngeganggu waktunya. Oh, tidak jadi masalah Pak. Di sela-sela kesibukan Bapak. Ya. Dan di sini saya ini Pak tujuannya dan maksud saya ingin mengajak Bapak nih untuk bisa mengembangkan kompetensi inti yang berfokus kepada pengembangan pembelajaran murid di kelas gitu. Nah, jadi mohon izinnya ketika nanti Bapak mengajar, saya ingin mengamati di kelas Bapak untuk bisa saya bisa belajar dengan Bapak gitu di kelas. Baik. Mohon izinnya ya Pak ya. Ya boleh. Nah, ketika nanti saya mengamati Bapak nih, kira-kira apa yang akan dikembangkan di kelas Bapak ketika mengajar apa Bapak PKN ya? PKN. Mengajar PKN, karena nanti saya akan melakukan pencatatan hasil pengamatan saya gitu yang akan Bapak kembangkan di kelas. Kalau dari saya, apa yang akan saya kembangkan di kelas seperti apa? Ya pastinya bagaimana caranya saya bisa menguasai kelas, bagaimana caranya murid dan semuanya bisa mengerti apa yang saya katakan. Kemudian apalagi bentar lagi ada kurikulum Merdeka. Nah, itu pastinya saya ingin mengembangkan sekali metode mengajar saya yang benar seperti apa, yang lebih baik seperti apa. Apalagi nanti kurikulum Merdeka lebih aktif lagi murid-muridnya ya. Jadi student center, jadi apapun nanti yang akan saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk murid saya dan juga bisa bermanfaat untuk saya, karena kita tahu sebelum-sebelumnya banyak sekali kurikulum sebelumnya guru lebih banyak aktifnya daripada muridnya. Jadi guru menjadi orang yang jadi panutan di situ, sementara muridnya hanya mengikuti saja. Ayo nulis anak-anak, ikut nulis. Ini silakan ditulis yang ini, ikut nulis. Ya, gitu. Baik Pak, sangat menarik ya. Ya. Nanti yang akan dikembangkan Bapak di kelas bersama anak-anak. Ya. Di situ yang akan dikembangkan tadi saya menangkapnya yaitu siswa dapat memahami apa yang Bapak sampaikan dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Terus siswa akan lebih aktif lagi gitu ya ketika Bapak nanti memberikan pembelajaran. Terus siswa juga bisa aktif juga mencontoh Bapak gitu ya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran konvensional itu akan lebih ditiadakan ya Pak ya. Sehingga nanti siswa yang akan lebih aktif. Nah, gitu. Jadi intinya pengembangannya seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti itu apa ya Pak? Materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajarannya sehingga siswa itu bisa dapat diharapkan apa yang diharapkan oleh Bapak ya. Jadi nanti salah satu tujuan pembelajarannya yaitu dengan melihat atau menyaksikan nanti tayangan PowerPoint beserta video. Dengan melihat video tayangan tentang tata urutan perundang-undangan, siswa itu mampu menjelaskan tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa yang dengan baik dan benar. Oke, jadi anak-anak dapat memahami tentang tata perundang-undangan betul. Sistem negara kita ini. Betul sekali Pak. Oke, baik. Sangat menarik juga ya Pak. Jadi anak-anak SMP sekarang bisa memahami tata kelolanya gitu dari perundang-undangan sistem kenegaraan gitu. Betul. Nah, ini untuk area pengembangannya nanti ketika pembelajaran itu apa Pak yang akan dikembangkan gitu? Area pengembangannya. Maksudnya seperti apa Pak? Maksudnya area pengembangan untuk ketika proses pembelajaran, area intinya ya pembelajaran itu apa nih gitu. Contohnya seperti tata urutan perundangan dari mulai yang teratas itu ada namanya
UUD 1945, kemudian bawahnya ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang Perpu, kemudian Perpres, terakhir sampai bawah itu ada Perda provinsi dan Perda kabupaten. Nah itu siswa dengan melihat tayangan video dan tayangan PowerPoint-nya, siswa nanti bisa menjelaskan. Jadi masing-masing siswa nanti memerankan apa yang diperankan oleh layaknya seorang guru atau layaknya seseorang yang mengerti tentang tata urutan perundang-undangan. Oh gitu ya, berarti area pengembangannya siswa ini bisa menjelaskan kembali, Ya, bisa memahami terus menjelaskan apa yang sudah dipelajari oleh mereka, ya, terus mereka bisa menyampaikan secara jelas, ya. terus Bapak bisa menayangkan video supaya mereka mudah memahami juga gitu ya. Sehingga mereka ini secara teori itu akan selaras dengan prakteknya. Ya, gitu. betul sekali. Wah, menarik ya Pak ya. Ya, apalagi dengan nanti kita adakan namanya video, kemudian ada PowerPoint-nya, itu kan secara tidak langsung kita mengembangkan strategi pembelajaran TPECK, Pak. Wah. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Wah, ya yang sih. mana di situ kan kita itu lebih dituntut lagi memperkenalkan yang namanya TIK atau informatika pada anak-anak secara tidak langsung. Meskipun pelajarannya masih PPKN, meskipun pelajaran mungkin bahasa Indonesia, Iya. tapi kita lebih menonjolkan tentang yang namanya TPECK. Kalau yang pendekatan nilainya seperti saintifik tidak saya terapkan, tapi TPECK lebih saya terapkan karena mengingat lagi karena kita mendekati kurikulum merdeka juga dan kita berada di era digital. Iya. Jadi melek teknologi gitu Ya, supaya betul anak-anak sekali. belajar itu tidak hanya memahami teks buku atau pelajaran yang sudah konvensional, Ya, betul. tapi Bapak di situ merangsang juga untuk anak-anak bisa memanfaatkan teknologi dengan cara belajar dengan Bapak gitu Ya. ya. Oke nih Pak, kira-kira kapan nih Pak Bapak ada jadwal ke kelas, dan itu kelas berapa sih Pak? Insyaallah besok Pak. Besok ya? Ya, insyaallah besok mungkin jam pertama di kelas 8. Kelas 8 ya Pak? Ya. Besok kelas 8 saya mohon izin ya Pak ya, Ya, nanti saya ikut belajar dengan Bapak di situ. Insya Allah apa yang sudah kita sepakati ini jadi Bapak bisa mengembangkan area-area dan pembelajarannya serta strateginya. Ya, terima kasih Pak untuk izinnya, untuk bisa mengizinkan saya bisa ikut belajar dengan Bapak di kelas 8 besok ya Pak ya. Baik Pak. Baik. Sama-sama belajar juga Pak ya. Iya, Saya juga betul Pak. akan belajar dengan Bapak yang mungkin dari status juga lebih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sehingga nanti area pengembangan dan tujuannya itu bisa bermanfaat juga Ya. untuk Bapak dan untuk saya, ya Pak. Sehingga nanti apa yang kita lakukan itu berpihak kepada murid, ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih. Semoga besok kita lancar dalam pelaksanaan dan insya Allah kita bisa sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin itu aja yang bisa saya diskusikan untuk hari ini, persiapan besok juga. Dan mungkin silakan Bapak apa yang ingin dikembangkan, Bapak juga dengan media dan alatnya supaya bisa disiapkan gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih, mohon pamit Bapak. Ya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya banggakan dua siswi SMP Negeri SMP Bermukul yang pada hari ini kembali dua, cukup satu, cukup tiga, satu. Ikuti dengan baik pelajaran materi sebelumnya. Oke, silakan. Untuk karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi makna negara kesatuan Republik Indonesia, arti penting
Assalamualaikum Pak Faisal. Pak sehat. Ya. Alhamdulillah, Pak. Memang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul Pak Faisal. Iya. Nah, saya mengganggu nih waktu Pak Faisal. Boleh ya Pak ya? Oh, boleh, Minta tidak jadi waktunya. masalah, Pak. Silakan. Sebelum saya menanyakan ke Bapak hasil pasca observasi, Oh iya. ketika kemarin saya masuk kelas ke kelas Bapak ya, Oh iya, betul sekali, Pak. saya mengajak Bapak Wawan Oh iya, Pak sebagai Wawan. guru saya, Oh. pengajar praktek. Oh, pengajar praktek. Oh, di calon guru penggerak, Calon Pak. guru Oh penggerak, iya, betul. Jadi beliau ini yang akan menyaksikan saya bagaimana saya nanti akan bertanya ke Bapak dan mengembangkan potensi Bapak Oh. hasil dari pasca observasi gitu. Baik, baik. Nah, gimana Pak Faisal sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Pak Angga sendiri? Alhamdulillah Alhamdulillah. walafiat Bapak. Nah, jadi kan kemarin saya masuk ke kelas Pak Faisal ya, Iya. mengajar pendidikan kewarganegaraan Iya. di kelas 8. 8. Iya. Nah, jadi kemarin ya alhamdulillah dilihat dari situasi dan kondisi pelaksanaan pembelajaran itu anak-anak tuh semangat ya, Ya, antusias. alhamdulillah. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak ketika saya mengobservasi Bapak di kelas gitu? Jadi saya kan mengamati aja Oh. gitu ya tanpa mengintervensi Iya, Bapak. iya. Nah, ketika ada saya gitu di kelas untuk mengamati Bapak, gimana gitu Pak perasaannya? Jadi perasaan saya itu ketika ada Pak Angga hadir di dalam kelas itu berbeda, Pak. Berbeda ya. Berbeda ketika tidak ada yang mengawasi. Iya. Jadi seakan-akan saya itu ada CCTV, Pak, yang Oh. mengawasi saya. Jadi ada Pak Angga di situ, jadi saya terpacu untuk lebih baik lagi, tidak seperti sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya biasa-biasa saja, saya akan lebih memaksimalkan lagi pembelajaran saya karena merasa diawasi oleh Bapak Angga. Wah, gitu. Nah, ada dampak positifnya ya Pak ya? Dampak positif. Jadi sehingga ketika ada kehadiran saya di kelas itu menjadi motivasi Bapak tersendiri Betul sekali. untuk semangat memberikan pembelajaran ya kepada anak-anak. Nah, kira-kira apa saja yang Bapak Faisal sudah lakukan dan kompetensi apa yang sudah dilakukan kepada siswa kemarin di kelas kemarin? Salah satunya yang saya lakukan pada siswa, saya menggiring siswa untuk lebih aktif lagi di dalam kelas. Salah satunya dengan strategi pembelajaran, salah satunya pendekatan TPACK tersebut. Saya tampilkan video, ada audio visualnya, kemudian di situ ada PowerPoint yang kita secara tidak langsung juga memperkenalkan IT kepada siswa-siswi. Meskipun pelajaran PPKN kita juga memperkenalkan TIK dan informatika di dalamnya. Nah, selain itu juga siswa jadi lebih aktif ya, jadi lebih antusias ketimbang kita hanya ceramah dan ceramah. Jadi guru selalu menjelaskan saya tidak, tapi kita memberikan tayangan-tayangan yang membuat mereka lebih aktif dan antusias. Betul sekali. Nah, jadi banyak ya kompetensi yang dikembangkan di kelas kemarin itu ya oleh Bapak Faisal ini, Ya, mulai betul dari sekali. visualnya, mulai dari audio dan videonya, terus dari keaktifan mereka itu Bapak pancing semuanya ya Pak ya. Iya. Nah, hal yang menjadi khusus nih kemarin ini untuk kompetensi yang dicapainya itu apa Pak yang tadi Bapak jabarkan banyak itu? Dari kompetensi yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana supaya siswa itu bisa mensimulasikan atau bisa menjelaskan terkait tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi siswa dengan ditampilkan video kemudian diberikan PowerPoint bisa menjelaskan mana sih tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oh, di situ yang teratas ada UUD 1945, di bawahnya ada TAP MPR atau ketetapan MPR, di bawahnya lagi ada UU Perpu dan lain sebagainya, dan paling bawah itu Perda provinsi dan Perda kabupaten yang bisa menjelaskan tata urutan perundang-undangannya. Oh, jadi dibantu dengan media tersebut anak-anak jadi memiliki gambar yang nyata ya Pak. Ya, betul Sehingga sekali, mereka Pak. tahu gitu, tidak hanya sekedar teori saja ya Pak Ya. ya. Dan tahu sampai detail gitu, Ya. dan mereka menggambarkan apa yang divisualkan oleh Bapak menggunakan alat dan media itu, Ya. mereka jadi paham gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kompetensi atau perkembangan yang ingin Bapak perbaiki dari kemarin hasil dari tahapan-tahapan, mungkin ada saja kan yang merasa Bapak kurang nih. Nah, ternyata pas sudah saya ngajak
saya lupa nih, wah saya harusnya lebih gini lagi. Hmm. Nah, hal yang ingin diperbaiki dari kompetensi yang kemarin Bapak kembangkan itu apa sih Pak, di bagian apa gitu? Untuk yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah gimana supaya semua siswa bisa aktif. Itulah tidak semua siswa tidak 100% bisa aktif semuanya, karena ada juga yang malu-malu, mungkin ada faktor lain, faktor mengantuk, dan ada faktor-faktor lainnya. Jadi tidak 100% itu bisa mengikuti dengan baik. Tapi alhamdulillah mayoritas bisa antusias mengikuti pembelajaran. Oke, jadi kemarin mungkin ada beberapa siswa ketika pelajaran dan sehingga itu yang akan menjadi perbaikan Bapak ya ke depannya. Semoga apa yang sudah Bapak kembangkan Bapak sempurnakan dari hasil kompetensi yang dikembangkan, yang kurang-kurangnya Bapak bisa tingkatkan dari apa yang sudah ingin Bapak tingkatkan dari hasil perbaikannya itu, sehingga kemarin dan siswa yang nggak aktif makin aktif gitu ya. Oke Bapak, kira-kira untuk memacu keaktifan siswa nih Pak, kan ada siswa yang nggak aktif. Nah, strategi yang akan Bapak terapkan karena ya, keadaan siswa ini kan mungkin ada permasalahan di luar sebelum masuk ke sekolah, atau bagaimana sih Pak supaya mengaktifkan anak tersebut? Apakah Bapak sudah menggali dari permasalahan anak itu belum aktif, atau ada problem dari Bapak cara mengajarkan, atau dari sisi-sisi lain apa sudah digali hal itu? Mungkin untuk masalah penggalian seperti itu mungkin kedepannya saya bisa minta ke wali kelas yang bersangkutan menggali, mungkin ada informasi dari wali kelasnya atau dari teman yang terkait siswa yang tidak aktif tersebut. Karena memang karena mengantuk, faktor yang sulit untuk dipecahkan, mengantuk tersebut. Mungkin saja di rumah saat di rumah istirahatnya kurang cukup, istirahatnya terlalu malam, bisa saja terjadi untuk yang faktor mengantuk, atau ada siswa lain yang malu untuk mengungkapkan, malu untuk bertanya dan lain-lain. Itu mungkin karena ya faktor X yang kita pelan-pelan mengajarkan pada anak tersebut. Makanya setiap saya masuk biasanya saya undang anak-anak supaya lebih aktif di kelas, anak-anak supaya saya pancing untuk menjelaskan pendapatnya tentang materi ini. Oh jelaskan, silakan jelaskan. Saya suruh maju, kadang-kadang memancing mereka supaya lebih aktif lagi, dan tidak ada rasa malu, menumbuhkan kepercayaan diri mereka sejak dini. Jadi dengan cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa, Bapak kolaborasi apa ya dengan wali kelas, dengan guru-guru lain, supaya yang tadi siswa yang tidak aktif itu ketahuan penyebabnya apa. Ketika sudah ketahuan, mungkin yang Bapak maksud itu, sehingga mereka ini jadi tumbuh rasa percaya diri dan mengikuti pembelajaran apa yang Bapak harapkan ya Pak ya. Nah, ini loh Pak, untuk selanjutnya mungkin yang ingin Bapak kembangkan dan dalam segi strategi dan pendekatannya ini tadi kan sudah Bapak jelaskan. Mungkin ada hal yang mau diutamakan terlebih dahulu, mungkin dari pendekatan untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Kan Bapak kan tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas, terus ada hal yang ingin diperbaiki, terus ada pendekatannya gitu ya. Terus mungkin hal yang untuk Bapak kembangkan lagi di pembelajaran berikutnya, sehingga menghasilkan strategi yang akan dikembangkan oleh Bapak gitu. Dalam penyempurnaan itu bagaimana sih Pak? Untuk perbaikan kedepannya mungkin lebih ke LKPD-nya Pak, jadi lembaga kerja peserta didiknya mungkin bisa lebih memanfaatkan laboratorium untuk bisa menggunakan aplikasi Quizizz mungkin untuk sementara ini. Yang familiar itu adalah aplikasi Quizizz. Kemudian dengan aplikasi Quizizz mereka juga terpacu untuk lebih giat lagi belajar, lebih memperhatikan lagi, karena dengan adanya soal tersebut yang mana soal itu juga sumbernya dari pelajaran yang sudah saya berikan, mereka jadi terpacu untuk lebih giat lagi belajar ya. Kemudian untuk menjawab soal pun di Quizizz kan bisa terlihat ada ranking berapanya pada saat mereka mengajarkannya, tergantung kecepatan, kemudian ketepatan dan kecepatan mereka dalam menjawab soal. Luar
biasa nih Mister. Masalahnya segitu sangat menarik, anak-anak sudah mayoritas sangat kembali Bapak sampaikan. Ya semoga hasil diskusi kita ini bisa kompetensi Bapak di pembelajarannya, dan saya hanya ingin mengetahui Bapak untuk bisa dalam itu berpihak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang diberikan untuk saya. Semoga Bapak